Tapi ciri-cirinya masjid-masjid Wahabi ini belakangan ini, akhir-akhir ini. Kemudian ciri mereka yang lainnya adalah memberikan saweran di dalam masjid. Subhanallah, seorang khatib lagi di atas mimbar, para jamaah memberikan uang di dalam sakunya. Ini lihat ada video buktinya. Ini perhatikan. Kemudian ada yang memberi saweran, menghamburkan uang di jamaah. Subhanallah, begitukah akhlak yang baik kepada manusia? Memberi dengan membuang seperti itu, seperti kita memberi makan ayam. Tentu ini adab yang buruk, akhlak yang buruk, apalagi dilakukan di tempat yang mulia, di dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama kita menyampaikan, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak Idrus Ramli ini menyatakan bahwa berimam dengan imam yang mazhabnya Wahabi itu makruh. Entah pendapat ulama siapa yang beliau kutip ini. Ulama mana dan di kitab apa? Ulama tersebut menyatakan bahwa bermakmum di belakang imam Wahabi itu hukumnya makruh. Atau ulama karangan Idrus Ramli ini. Karena Idrus Ramli ini sangat membenci Wahabi. Di setiap postingan-postingan dia, video-video dia selalu menyerang Wahabi. Kalau kita katakan imam yang Wahabi makruh, maka bagaimana dengan imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi, yang semuanya berpaham Wahabi? Apakah jemaah haji kita dan jemaah haji di seluruh dunia itu makruh sholatnya? Tentu tidak. Ini hanya bualan Idrus Ramli ini saja karena kebencian dia kepada Wahabi. Mari kita lanjutkan videonya. kalau Dia ingin menjelaskan masjid yang masjid tersebut adalah masjid Wahabi, maka dia akan menjelaskan ciri-cirinya. Setelah dia menjelaskan ciri-cirinya, saya akan juga menjelaskan ciri-ciri masjid Ahlul Bidah, masjidnya Pak Idrus Ramli ini. Kita lanjutkan videonya. orang Wahabi, Namai masjid mereka dengan masjid nama-nama sahabat, para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Ini subhanallah, ini baik sekali memakai nama-nama para sahabat yang telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid Ahlul Bidah, ciri yang pertama adalah mereka menamai masjid mereka dengan nama pemilik masjid atau pembuat masjid. Misalkan yang buat masjid Idrus Ramli, maka mereka akan namakan masjid tersebut dengan Masjid Idrus Ramli. Masjid tersebut akan mereka namakan dengan nama-nama pendiri masjid tersebut. Nah, kita katakan yang lebih mulia siapa? Para sahabat atau pendiri-pendiri masjid itu? Misal Masjid Idrus Ramli. Idrus Ramli mulia mana Idrus Ramli dengan sahabat Abu Bakar, Ubay bin Ka'ab dan lain sebagainya? Tentu lebih mulia sahabat ridwanullahi alaihim jami'an.
Mari kita lanjutkan video. Masjid pakai nama-nama seperti itu bisa jadi itu masjidnya Wahabi. Iya, ciri yang pertama Masjid Ahlul Bidah adalah tadi yang kami sampaikan bahwa mereka itu menamakan masjid mereka dengan nama-nama pribadi mereka sendiri. Nama pendirinya. Misalkan yang dirikan masjid itu Pak Haji Mali, maka akan dinamakan Masjid Haji Mali. Itu ciri pertama Masjid Ahlul Bidah. Sebagai bantahan kepada Idrus Ramli ini. Tadi ya tidak ada larangan dalam Al-Quran menulis lafaz Allah berdampingan dengan lafaz Muhammad di dalam masjid. Kalau begitu kita pasang di masjid itu nama Tuhan agama Hindu, Siwa, Brahma, Wisnu, 3. Berarti boleh. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang melarang memasang 3 simbol-simbol agama orang Hindu tadi. Karena dalil yang dipakai Idrus Ramli ini adalah tiada yang melarang. Kalau begitu, memasang foto atau tulisan nama-nama Tuhan agama Hindu berarti boleh. Karena tidak ada dalil yang melarang. Padahal yang dikhawatirkan dari memajang kalimat Allah dan kalimat Muhammad akan terjadi pengkultusan kepada tulisan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita orang-orang tasawuf sufi, itu memajang foto syekh mereka di arah kiblat di depan mereka, lalu mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikhawatirkan. Dalam kaidah fikih dijelaskan suatu kaidah saddu zirai, menutup pintu-pintu kesesatan. Tidak menutup kemungkinan tatkala dibiarkan memajang kalimat Allah ini, lalu mereka akan meningkat, kemudian memajang foto syekh mereka seperti pada video ini. Lafaz Allah dan Muhammad itu berdampingan di mana-mana di dalam banyak kitab. Karena kita Maka biasa di antara mengatakan ciri kedua Masjid Ahlul Bidah adalah memajang kaligrafi yang berlebihan pada masjid-masjid mereka, dan tak jarang mereka itu memajang foto syekh mereka di arah kiblat, lalu mereka sholat menghadap foto tersebut. Itu ciri yang kedua. Dia menyamakan kitab dengan masjid karena nama Allah dan Muhammad berdampingan di kitab-kitab, lalu dia membolehkan berdampingan di tembok-tembok masjid. Ini sarana pengantar pada kesyirikan. Karena orang akan menyembah simbol-simbol, tidak lagi menyembah Allah, tetapi mengingat Allah sebagai huruf-huruf Arab. Dan ini pengantar menuju kesyirikan.
Nabi. Tapi masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menulis. Padahal Nabi SAW di zaman beliau mampu untuk menulis lafaz Allah dan lafaz Muhammad. Lalu mereka tempelkan di Masjid Nabawi atau masjid-masjid yang lainnya. Tetapi ini tidak dilakukan oleh Nabi yang mulia SAW. Karena mencegah kesyirikan. Sebab mereka akan menyembah simbol-simbol lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Di Masjidil Haram di zaman Nabi yang mulia SAW tidak ada tulisan-tulisan macam lafaz-lafaz Allah, lafaz-lafaz Muhammad. Ini sesuatu yang baru, bid'ah yang diadakan. Dan di antara ciri-ciri Masjid Ahlul Bidah adalah ya memperbanyak kaligrafi Al-Qur'an. Dan ciri yang lainnya mereka kadang joget di dalam masjid. Ciri yang ketiga, Masjid Ahlul Bidah itu joget-joget seperti ini. Kemudian mereka juga berzikir sampai kesurupan di dalam masjid seperti ini. Kemudian ciri mereka yang lainnya adalah memberikan saweran di dalam masjid. Subhanallah. Seorang khatib lagi di atas mimbar, para jamaah memberikan uang di dalam sakunya. Ini lihat ada video buktinya. Ini perhatikan. Kemudian ada yang memberi saweran, menghamburkan uang di jamaah. Subhanallah. Begitukah akhlak yang baik kepada manusia? Memberi dengan membuang seperti itu, seperti kita memberi makan ayam. Tentu ini adab yang buruk, akhlak yang buruk. Apalagi dilakukan di tempat yang mulia, di dalam masjid. Tentu ini sangat mengurangi adab dan akhlak kita di dalam masjid, dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ciri berikutnya Masjid Ahlul Bidah adalah memperebutkan makanan di dalam masjid. Lihat video ini, lagi sholat sunnah, tatkala dia melihat makanan, dia putus sholat sunnahnya dan mengambil makanan tersebut. Tentu ini bukan akhlak yang baik, apalagi dilakukan di dalam masjid. Kemudian ciri Masjid Ahlul Bidah yang lainnya adalah ada seorang ustaz yang memanjat mimbar masjid, na'udzubillah min zalik. Ya. Tidak ada aturan yang harus diikuti dalam Masjid Ahlul Bidah. Mereka perlakukan masjid itu sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan mereka saja. Bahkan para laki-laki yang menyerupai wanita pun diundang untuk berceramah di dalam masjid seperti ini. Kadang-kadang yasinan, melo, tahlilan, Zikir sampai kesyurupan. istighosah, Dan Quran, masjid dijadikan tempat berteriak-berteriak seperti pada video ini. Dan ini sangat kita lihat terjadi pada bulan Ramadan. Mereka membangunkan orang-orang dengan mikrofon masjid, yang ini tentu mengganggu saudara-saudara kita yang lainnya. Yang barangkali di tetangga kita, di tetangga masjid itu ada orang-orang Nasrani, orang-orang agama lain yang ingin beristirahat atau sedang beristirahat. Tentu ini sangat mengganggu dan ini mengurangi adab dan akhlak Islam. Padahal Nabi SAW bersabda, akmalul mu'min imanan ahsanuhum akhlak. Yang paling sempurna iman seorang muslim itu adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Maka kalau kita saksikan di masjid-masjid Ahlul Bidah, maka akan kita dapati kebobrokan, ketiadaan akhlak di dalam. Sebelum sholat diputar murotal Al-Quran, yang itu mengganggu para tetangga yang sedang istirahat, atau mengganggu jamaah masjid yang sedang berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak sekali, yakni kebobrokan di dalam masjid-masjid Ahlul Bidah. Masjid mereka jadikan tempat untuk menari seperti ini.
menari dalam masjid. Bahkan sebagian mereka merokok di dalam masjid. Ini akhlak ahlul bidah terhadap masjid. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ana masjidalillah." Sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib dijaga ketentramannya, yang wajib dijaga akhlak tatkala kita berada di dalamnya. Ini ciri-ciri masjid ahlul bidah yang dibela mati-matian oleh Pak Idrus Ramli ini lantaran kebencian dia kepada Wahabi. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah karena kebencianmu kepada satu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil." Nah, ini Pak Idrus Ramli sudah melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang dai. Selalu menghina, melecehkan, merendahkan Wahabi. Padahal Wahabi ini adalah orang-orang yang setia mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi wassalam. Tidak kita dapati di masjid Wahabi ada zikir sampai kesurupan, ada dai yang menyerupai perempuan, ada dai yang memanjat mimbar, ada yang joget, menari, bahkan memperebutkan makanan dalam masjid. Itu tidak dapati di masjid Wahabi. Itu akan kita dapati di masjid-masjid ahlul bidah. Masjid yang dibela mati-matian oleh Pak Idrus Ramli ini. Di pesantren kita saksikan bagaimana santri-santri ahlul bidah ini mencium kaki kiai mereka. Padahal kurang apa kecintaan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka tidak pernah sekalipun mencium kaki Nabi yang mulia alaihi wasallam. Kurang apa kemuliaan Abu Bakar di sisi Umar, di sisi Utsman, di sisi Ali, dan di sisi ratusan ribu sahabat yang lainnya. Tapi mereka tidak pernah ada dalam satu riwayat pun mencium kaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Tentu ini adalah kemungkaran-kemungkaran yang harus ditinggalkan. Dari sinilah muncul pelecehan-pelecehan seksual. Karena santri itu membeo saja pada kiainya, terutama santriwati ini. Mencium tangan dan kaki kiainya. Tentu apabila santri yang melakukan dan kiai itu laki-laki normal, akan muncul syahwat. Dan setelah syahwat muncul ini, maka syaitan berperan di dalamnya. Sehingga timbullah pelecehan di dalam pesantren. Maka hal-hal yang semacam ini harusnya dihindari dan dijauhi oleh kita sekalian. Dan semoga kaum muslimin dan muslimat di negeri kita ini dan di negeri-negeri lainnya di seluruh dunia ini mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menapaki jalan yang benar dalam beragama, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim jami'an. Barakallahu fiik. Ini saja bantahan dari kami tentang video dari Pak Idrus Ramli. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.